Ya, kembali lagi di Lansok pemirsa, saya kembali ke Bulia. Bulia, kalau melihat kondisi seperti sekarang ini, kalau kita berkaca realnya saja mungkin kita bisa sudah 200.000 mungkin sebenarnya angka yang terkonfirmasi positif COVID di Indonesia. Kesiapan seperti apa lagi yang dibutuhkan oleh rumah sakit? Kita mungkin kalau berandai-andai, ini akan horor kalau saya sebutkan berandai-andai Indonesia menembus angka 1 juta kasus begitu. Seperti apa kesiapan dari rumah sakit, kesiapan dari semua fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia untuk saat ini, Bu? Bulia, mendengar suara saya? Oke, mungkin pertanyaan saya bisa diarahkan ke Pak Hermawan. Angka itu bisa menembus angka yang sampai 1 juta, saya juga ngeri sebenarnya menyebutkannya. Tapi jika kita menembus ke angka seperti itu, bagaimana dengan fasilitas kesehatan yang kita miliki? Ya, ini yang kita sebut berpacu ya. Berpacu bukan lagi berpacu melawan corona nih kita. Berpacu antara real casesnya, kasus positif, dengan kesiapan sumber daya dan kapasitas pelayanan kesehatan kita. Memang kita melihat laju kenaikan kapasitas kita itu sangat jauh ketimbang kecepatan kasus positif. Kasus yang masuk. Jadi gini aja Mbak Cakri, kita lihat negara-negara di atas kita secara komposisi kependudukan. Yang paling tinggi itu China, tapi China ini memang kita harus keluarkan karena dia agak berbeda sekali. Urutan kedua India. India ini sekarang kasusnya sekitar 2 juta kasus positif. Urutan yang ketiga itu adalah Amerika. Amerika dengan penduduk 330 jutaan penduduk, mereka kasusnya udah lebih dari 5 juta saat ini. Berikutnya kita, Indonesia. Indonesia yang hanya negara top 5 or top 4 yang kasusnya masih sekitar 143.000 sekarang. Nah, di bawah kita ada Brazil. Brazil penduduknya sekitar 220 juta penduduk, kasusnya udah lebih dari 2 juta kasus. Artinya ketika ditanya, mungkinkah Indonesia tembus kasus? Sangat mungkin. Artinya, tembus kasus ini persoalan waktunya. Kapan? Seminggu ke depan kah? Sebulan ke depan? Atau berbulan-bulan ke depan? Atau tahun depan? Ini persoalan lain. Tetapi secara epidemiologis kami dari praktisi kesehatan masyarakat bisa mengatakan bahwa potensi kasus 1 juta itu bisa saja dalam tahun ini atau dalam beberapa waktu ke depan. Nah, lantas bagaimana kesiapan kita? Nah, tentu disinilah bagian dari kolaborasi yang terintegrasi. Rumah sakit tidak bisa kita biarkan sendiri. Rumah sakit ini harus ditautkan dan digandeng dengan penguatan betul-betul yang sektor kesehatan masyarakat, sehingga edukasi mulai dari proses edukasi promosi individu dan keluarga, tetapi juga manajemen kesehatan lingkungan. Jadi lingkungan komunitas itu harus diperkuat, mulai dari basis kelurahan, desa, hingga kepada lini terkecil keluarga. Agar ini mungkin yang tidak dengan kondisi mungkin terkonfirmasi positif, tapi bukan dengan kasus berat, itu bisa itu tadi ditapis, bisa disaring, tidak harus selalu masuk ke dalam rumah sakit untuk kita untuk meminimalisir menumpuknya kapasitas di rumah sakit, begitu ya Pak Hermawan? Jadi ada dua karakter. Ada karakter daerah-daerah yang sifatnya perkotaan atau urban, ada yang sifatnya rural atau pedesaan. Untuk daerah-daerah di luar Jawa umumnya itu daerah-daerah pedesaan, di mana penduduk jarang, akses jauh, tetapi juga layanan kesehatan terbatas. Gap antar daerah di kita itu cukup tinggi. Ada kajian District Health Account namanya oleh Prof. Askobat Gani, salah satu guru besar kesehatan masyarakat. Antar daerah itu indeks pengeluaran per kapita untuk sektor kesehatan itu jauh sekali dibandingkan kota besar seperti DKI, apalagi juga kota-kota ibu kota provinsi besar ya. Nah, sehingga di daerah ini memang harus ada pendekatan yang berbeda. Jadi spesifik lokal need specific approach. Tidak bisa kita samakan. Kalau kita berbicara soal daerah ini, karena dari tadi kita berbicara soal kapasitas di Jakarta juga dengan peningkatan kasus positif di Jakarta pula begitu. Melihat di daerah, jangankan ICU, jangankan spesialis paru atau dokter spesialis lain yang khusus menangani COVID, jumlah rumah sakit yang memadai untuk menangani kasus COVID seperti sekarang ini saja mungkin hanya beberapa, hanya segelintir yang ada. Betul. Ini akan seperti apa nanti? Mungkin kondisi penambahan kasus positif di daerah nanti yang harus ditangani oleh rumah sakit di sana. Oke, saya ingin sampaikan rumah sakit di seluruh Indonesia itu kurang lebih 3.000 jumlahnya. Dari 3.000 rumah sakit, 1.000 rumah sakit ada di wilayah Jabodetabek. Jadi sepertiganya ada di Jabodetabek. 2/3-nya ada di Pulau Jawa. Nah, sejalan dengan rumah sakit, resources, dokter spesialis, perawat dan perawat spesialis juga numpuk. Jadi sepertiga di DKI dan sekitarnya Jabodetabek, 2/3 di Pulau Jawa,
sisanya nyebar, sepertiga lagi nyebar di seluruh Indonesia. Baik. Jadi kebayang betapa tidak meratanya proporsi fasilitas kita. Nah, disinilah memang harus ada upaya. Nah, kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat sudah bergandengan tangan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemberdayaan desa. Jadi paradigma penguatan atau community base di desa-desa ini memang sedang digalakan. Ini yang sedang kita Khususnya lakukan. di kondisi saat sekarang Di ini. kondisi begitu sekarang. ya, Dan Pak ini Hermawan? cara terbaik, bagian dari public health perspektif, ketimbang kita mengandalkan rumah sakit secara sumber daya, kapasitas sulit sekali. Oke, baik. Kita ke pertanyaan terakhir ke Bu Lia. Mohon maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Bu Lia, apa yang perlu disampaikan begitu mungkin dari teman-teman Persi begitu, Persi Pusat untuk kemampuan atau mungkin daya tampung dan juga kemampuan dari tenaga kesehatan, tenaga medis khususnya untuk rumah sakit di daerah saat ini yang bisa disampaikan. Ya, baik. Jadi terima kasih Mbak. Yang pertama adalah pemilahan pasien. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana cara memilah pasien, mana pasien berat, mana pasien yang sedang, mana pasien ringan. Baik. Pasien ringan saya berharap masyarakat tidak menolak manakala dibilang harus isolasi mandiri gitu. Oke. Jaga baik-baik di rumah itu benar-benar satu itu. Kedua, kalau dia sudah masuk ke rumah sakit, kedua adalah sistem rujukan. Jadi di Indonesia ini sebenarnya ada yang namanya sistem rujukan terpadu. Jadi saya harap rumah sakit semua membuka sistem rujukan terpadu ini karena sebetulnya sudah tersambung nih seluruh provinsi supaya alur pasien dari satu rumah sakit lain itu bisa lancar. Terus satu lagi, kalau pasien itu sudah ada di rumah sakit dan memang sudah waktunya pulang, karena sekarang ini sudah ada edisi terbaru yang menyatakan bahwa tidak harus 2 kali PCR boleh pulang, tapi ada yang mengatakan bahwa cukup misalnya sekali, ataupun kalau gejala tidak ada 10 hari tambah 3 hari lagi, dia boleh isolasi mandiri di rumah. Baik. Nah, satu lagi mungkin daerah-daerah tersebut harus mempunyai rumah-rumah singgah atau tempat-tempat yang kalau memang pasien itu positif tanpa gejala atau gejala ringan, bisa di sana mungkin ditunggu oleh masyarakat. Apakah itu mungkin masyarakat yang terlatih misalnya, atau kalau misalnya mengandalkan puskesmas ya mungkin tidak cukup terlalu banyak orang yang harus menjaga mereka gitu. Tapi masyarakat harus mau, karena tolonglah rumah sakit dijaga hanya benar-benar yang butuh saja yang dirawat di rumah sakit. Iya, Jadi kita bisa secara merata begitu mendapatkan kesempatan yang sama, mana pasien yang harus dirawat, mana yang tidak. Jangan sampai pasien merasa bahwa saya lebih nyaman di rumah sakit karena ada yang jagain. Tapi harus mau kalau memang harus isolasi mandiri ataupun ditempatkan di rumah singgah yang mungkin dibuka oleh masyarakat. Tadi saya setuju Pak Darmawan bilang oke, kita buka kerjasama dengan community base. Nah itu sangat baik sehingga rumah sakit tentu tetap bisa menerima atau menampung pasien-pasien yang betul-betul membutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Lia Gepartakusuma, Sekjen dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Semoga ini masyarakat kita juga jangan menyalahkan rumah sakit, bukannya tidak diterima, tapi rumah sakit pun juga tidak ingin kewalahan, akhirnya tidak bisa merawat pasien COVID-19. Terima kasih banyak Bu Lia, sehat selalu Bu. Terakhir pertanyaan saya ke Pak Hermawan, singkat saja. Berarti artinya ini garda terdepannya sebagai masyarakat harus benar-benar menyadari ini kita sudah lampu merah loh rumah sakit, jangan sampai memenuhi kapasitas rumah sakit. Mungkin terakhir mungkin ya Pak Hermawan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau memang mereka harus melakukan personal assessment, harus ada community base juga di masyarakat? Ya, ini saatnya kita menggalakkan seperti kita kemarin yang mengingati momen kemerdekaan kita ya 17 Agustusan, ada istilah perjuangan patriotisme kita namanya Hankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini juga harus diberlakukan karena COVID atau virus ini musuh kita bersama. Dulu kita merdeka dari penjajahan, sekarang harus merdeka dari COVID. Maka itu Hankam Rata ini bagian dari ketahanan kita, ajak keluarga kita, RT RW kita, kampung dusun kita, bahkan hingga level desa kita secara terpadu atur kesehatan lingkungan dan juga bahu-membahu. Yang menjadi orang-orang dengan suspek atau ada gejala, kuat badannya, muda usianya, rumahkan isolasi, penuhi kebutuhannya. Tetapi kalau ada yang faktor resiko, orang tua apalagi dengan komorbid, ada indikasi COVID, komunikasikan dengan nakes dan pastikan sistem rujukan dan protokol perawatannya terlayani dengan baik. Ini bentuk early warning systemnya. Dan dalam keadaan yang normal, jaga imunitas, jaga vitalitas, makan yang cukup, istirahat yang teratur, exercise ringan. Kesadaran, kesabaran, daya tahan kuncinya. Dan yang paling penting, atur ekonomi dengan baik. Ekonomi dan kesehatan harus jalan bersama. Harus jalan bersama. Begitu ya. Oke, baik. Kita harapkan ini lampu merahnya tidak menjadi kenyataan begitu, meskipun kita sama-sama harus menjaga supaya rumah sakit tidak terjadi penumpukan. Terima kasih banyak Pak Hermawan telah bersama kami di studio siang ini.